Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya sekarang? Selamat datang kembali di channel Guru Matika. Aku adalah guru matematika Madrasah Aliyah Negeri di Sumatera Barat. Pada video kali ini kita akan membahas tentang eksponen bagian kedua. Adapun yang dibahas yaitu sifat-sifat eksponen. Sebelum kita mendengarkan penjelasan tentang video ini, jangan lupa subscribe channel Guru Matika. Sifat-sifat eksponen yang pertama itu sifat perkalian, di mana dirumuskan dengan A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M tambah N. Coba kita lihat, apabila dua buah bilangan berpangkat, bilangan dasarnya sama atau bilangan pokoknya sama, maka pangkat ini cukup kita jumlahkan saja menjadi A pangkat M tambah N. Ini penjelasannya ya. Jika dua buah pangkat atau lebih dikalikan, maka pangkatnya ditambah. Mari kita lihat contoh soalnya. Ini soal yang pertama, 2 pangkat 3 dikali 2 pangkat 2. Ini 2 udah sama, berarti kita jumlahkan 3 tambah 2. Jadinya 2 pangkat 5. Yang kedua, min 2 pangkat 3 dikali min 2. Ini kan nggak ada pangkatnya. Kalau tidak ditulis berarti dia pangkat 1 ya. Berarti jadinya min 2 pangkat 3 tambah 1. Jadinya min 2 pangkat 4. Kemudian 3 pangkat 2 dikali 3 dikali 3 pangkat 3. Kan udah sama-sama 3 semuanya. Cukup tambahkan pangkatnya. Ini pangkat 2 ditambah pangkat 1 ditambah pangkat 3. Jadinya 3 pangkat 6. Kemudian A pangkat 3 dikali A pangkat 4. Ini huruf lagi ya. Ini kan hurufnya udah sama. Berarti cukup kita jumlahkan pangkatnya. Berarti A pangkat 3 tambah 4. Jadinya A pangkat 7. Ini yang kelima. 2AB pangkat 3 dikali 3A kuadrat B dikali A pangkat 3B pangkat 4. Yang bisa kita kalikan dulu 2 sama 3 ya. 2 kali 3. Kemudian A kita kelompokkan yang sesama A. A dikali A kuadrat dikali A pangkat 3. Kemudian yang B lagi. B pangkat 3 dikali B dikali B pangkat 4. Nih 2 kali 3 6. A ini pangkat 1 ditambah 2 ditambah 3. Kemudian B lagi. B pangkat 3 ditambah 1 pangkat 4. Jadinya 6. A pangkat 6. B pangkat 8. Dan selanjutnya sifat-sifat yang kedua yaitu sifat pembagian, di mana rumusnya yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M kurang N, di mana sama ya, bilangan pokok ini harus sama. Jika udah sama, jika dibagi maka cukup dengan mengurangkan pangkatnya. Ini penjelasan sifatnya ya. Jika dua buah pangkat atau lebih dibagi maka pangkatnya dikurang. Kita lihat contoh soalnya. Yang pertama, 2 pangkat 3 dibagi 2 pangkat 2. Berarti bilangan pokoknya udah sama. Berarti cukup 3 kurang 2. Berarti 2 pangkat 1. 1 nggak usah ditulis. Cukup dibuat 2 saja. Kemudian min 2 pangkat 3 dibagi min 2. Bagi per ini sama artinya juga dengan membagi ya. Berarti cukup dikurangkan pangkatnya. Berarti min 2 pangkat 3 kurang 1. Jadinya min 2 pangkat 2. Yang ketiga, A pangkat 6 dibagi A pangkat 2. Karena ini udah sama-sama A. Berarti jadinya A pangkat 6 kurang 2. Berarti A pangkat 4. Dan yang 4, B pangkat 5 C pangkat 4 per B pangkat 2 C pangkat 3. Kita lihat yang sama. Apa yang sama? Ini yang sesama B, ini yang sama C. Berarti yang sesama B ini kita kurangkan. Berarti B pangkat 5 kurang 2. Kemudian yang sesama C kita kurangkan lagi. Berarti C pangkat 4 kurang 3. B 5 kurang 2 berarti B pangkat 3. Ini C pangkat 4 kurang 3 kan C pangkat 1. 1 nggak usah ditulis. Berarti jadinya B pangkat 3. C. Ini syaratnya sama kayak tadi ya, berarti catatannya yaitu bilangan pokoknya harus sama. Jadi apabila dibagi pangkatnya bisa langsung kita kurangkan. Sifat-sifat yang ketiga yaitu perpangkatan. Kenapa eksponen itu udah pangkat, terus dipangkatkan lagi? Mari kita lihat kayak mana sifatnya. Itu A pangkat M dipangkatkan N, maka menjadi A pangkat M kali N. Dapat kita lihat bahwa apabila bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya cukup kita
kali. Ya, ini bahasanya. Jika bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali. Kita lihat contoh soalnya. Dan untuk yang pertama, 2 pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti 2 pangkat 3 kali 4. Berarti 2 pangkat 12. Ini lebih lengkap lagi. 2 pangkat 2, 3 pangkat 3 dipangkatkan 4. Berarti yang 2 ini dipangkatkan 4, yang 3 ini juga dipangkatkan 4. Berarti 2 pangkat 2 dikali 4, kemudian 3 pangkat 3 dikali 4. Jadinya 2 pangkat 8, 3 pangkat 12. Yang ketiga, kita contohkan yang huruf lagi. Y pangkat 2 dipangkatkan 3. Berarti jadinya Y pangkat 2 kali 3. Berarti Y pangkat 6. Dan yang keempat, A pangkat 3B dipangkatkan 4. Berarti A pangkat 3 ini dipangkatkan 4. B dipangkatkan 4. Jadinya A pangkat 3 kali 4. B pangkat 1 kali 4. Jadinya A pangkat 12. B pangkat 4. Mari kita lihat contoh soal yang lebih kompleks lagi. Nah, ini B pangkat 2 C pangkat 3 dipangkatkan 2 dikali B C pangkat 3 dipangkatkan 3. Berarti artinya B pangkat 2 ini dikalikan dengan 2, C pangkat 3 ini kali dengan 2 kali B pangkat 1 kali 3. Ini kan nggak ada pangkatnya, berarti 1 kali 3. Dan C pangkat 3 kali 3. Selanjutnya, B pangkat 2 kali 2, 4. C pangkat 3 kali 2, 6. B pangkat 1 kali 3, 3. C pangkat 3 kali 3, 9. Berarti kita kelompokkan yang sejenis. B sesama B, ya. Berarti B pangkat 4 dikali B pangkat 3. Kemudian dikali dengan sesama C. C pangkat 6 dikali C pangkat 9. Jadi ini kan sifat-sifat perkalian tadi, ini udah sama bilangan pokoknya, cukup kita jumlahkan pangkatnya. Jadi B pangkat 4 tambah 3. Ini kan udah sama juga, kita jumlahkan pangkatnya. C pangkat 6 tambah 9. Jadinya B pangkat 7, C pangkat 15. Jadi kalau soalnya kompleks seperti ini, kita selesaikan dalam kurung terlebih dahulu. Kalau udah selesai, baru kita kelompokkan mana yang sejenis bilangan pokoknya. B sesama B, C sesama dengan C. Sekian dulu video kita kali ini. Sampai jumpa kembali di video-video selanjutnya di channel Guru Matika. Jangan lupa tekan tombol like, komentar, dan subscribe di channel Guru Matika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.